Shalom, jemaat Tuhan. Selamat pagi. Kembali lagi pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Kami bawa penyembahan di hadapan tahta. Engkau yang kudus, Engkaulah yang kudus. Layaklah, layaklah Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Engkaulah yang layak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, buat pengorbananmu, buat cinta kasih-Mu yang terus ada di dalam hidup kami. Kami mau mengikut Engkau, kami mau setia, kami mau setia mengikut Engkau sepanjang hari, sepanjang hari. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyanyi bagi-Mu. Segala sembah, segala puji, segala kemuliaan bagi-Mu Bapa. Engkaulah yang terhebat, Kau melebihi dari segalanya. Tak pernah berhenti kami memuji nama-Mu. Sebab Engkau yang terutama, Kau yang pertama di dalam hidup kami. Kami mau jauh lagi mengenal akan Engkau, tahu akan segala kehendak. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Holy, holy, kudus, kuduslah Engkau. Kita mau katakan, karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengingat anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah.
kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita ulang lagu dari awal. Kita mau katakan, semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang memampukan kami dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang memampukan kami. Oh, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Oh, kami memuji-Mu
terlebih besar, lebih besar dari segala-galanya. Kau Bapa yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat pengorbanan. Kami memuji Engkau, kami memuji Engkau. Kami mau katakan, kami mau mengikut Engkau. Kami mau percayakan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Kau lebih dari segalanya, Kau lebih dari segalanya. Engkau yang hidup di dalam kami, bukan lagi kami yang hidup Tuhan, melainkan Engkau yang hidup di dalam kami. Holy, 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 holy. Hanya Kau yang lebih dari segalanya. Yes Tuhan, yes Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Engkau yang terlebih besar, Engkau yang terlebih dari segala-galanya. Kami mau berkomitmen Tuhan, mau serius mengikut Engkau. Walaupun kami harus melalui jalan-jalan kekelaman. Walaupun kami harus melalui jalan-jalan yang tidak enak. Walaupun kami harus melalui kesukaran, kesusahan, kesulitan, pergumulan dalam hidup ini. Tapi kami mau percaya bahwa kami sudah merdeka. Kami hidup di dalam Engkau. Sebab itu kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan serta merenungkan firman. Bahkan akan kami lakukan hari lepas hari sepanjang minggu ini. Kami percaya bahwa firman-Mu itu mengubah hidup kami. Membawa terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus Injil Markus 8 ayat yang ke-34 dan Injil Matius 16 ayat 24 sampai 27. Mungkin ada agak banyak ya Bapak Ibu ya ayatnya ya. Tapi kedua perikop ini ya, Injil ini saling berhubungan, saling berkorelasi. Yang pertama yaitu Markus 8 ayat 34. Saya bacakan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya ulangi ya
Bapak Ibu, Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16 ayat yang ke-24 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat yang ke-27, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, tentu setiap sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi, sesuatu yang memiliki nilai yang sangat berharga, bahkan mungkin tak terbeli, tentunya pasti akan melewati sebuah proses yang panjang, sebuah proses yang rumit, sebuah proses yang tidak enak, sebuah proses yang tentu menyakitkan. Saya ambil contoh misalnya di sini, berlian atau permata. Tentu Bapak Ibu tahu bahwa berlian itu suatu barang yang bukan murah harganya, bukan gampang mendapatkannya. Tetapi dengan proses yang begitu rumit, harus dipoles, harus bergesekan dengan batu supaya dia bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Supaya dia menghasilkan kemilau. Nah, Bapak Ibu, setiap kita orang percaya pasti mengaku bahwa kita mengikut Yesus. Nah, bahwa kita percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, hal yang harus kita sadari adalah ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kita mau belajar bahwa kita harus siap dengan yang namanya menyangkal diri. Nah, menyangkal diri, memikul salib, itu sesuatu yang orang-orang Kristen pasti tidak menyukainya, pasti tidak menyukai hal ini. Tapi inilah firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang mengatakannya bahwa ketika kita ikut Yesus, kita percaya sama Tuhan Yesus, kita harus siap-siap untuk menyangkal diri, pikul salib. Kita harus siap untuk menderita. Dan ini bukan saya yang mengatakannya, tetapi Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang ngomong bahwa kita harus pikul salib, menyangkal diri. Kita harus buang ego kita. Kita harus meninggalkan amarah kita. Kita harus meninggalkan rasa kepahitan, rasa jengkel, rasa iri, rasa benci, rasa roh perpecahan. Rasanya ingin menghakimi, tapi kita harus tanggalkan itu, lepaskan itu. Karena Bapak Ibu, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan alergi dengan firman Tuhan ini.
Karena Bapak Ibu, ketika kita percaya, kita mengaku Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, mengikut Dia. Saya percaya dengan iman kita, kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita harus dengar firman Tuhan, kita harus percaya bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Sekalipun gak enak Bapak Ibu. Kita harus disuruh mengampuni. Wah, mengampuni itu berat sekali Bapak Ibu. Apalagi kita tiap hari dibikin jengkel sama orang. Tiap hari kita difitnah mungkin. Tiap hari kita dihakimi. Tiap hari kita dimusuhin sama orang. Tapi Tuhan bilang, pikul salib, kita harus sangkal diri. Kita harus ikut proses Tuhan. Kita harus mau terus ikut Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Dan di ayat yang ke-25 Bapak Ibu, Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut menderita. Jangan takut alami pergumulan. Jangan takut gak punya apa-apa dalam hidup ini. Jangan takut kehilangan apapun. Sebab ketika kita punya Yesus Kristus, sebab ketika kita memiliki Kristus, itu lebih dari apapun Bapak Ibu. Itu lebih dari kita memiliki seluruh seisi dunia ini. Ada banyak yang mungkin dunia bisa berikan kepada kita. Mungkin kekayaan, mungkin kekuasaan, mungkin kenikmatan dunia ini. Tapi percayalah Bapak Ibu, di dalam batin kita, di dalam hati kita, itu hanya ada satu ruangan kosong. Hanya satu ruangan kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun selain hanya diisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia, ketika kita mengalami proses Tuhan, itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, bagi kita yang setia, dalam kita keadaan apapun kita ikut Tuhan. Tuhan akan membalas jerih lelah kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melihat segala upaya kita dalam mengikut Dia. Hari-hari ini, marilah Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu kita semua, tetaplah setia, tetaplah kuat dalam Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah berdoa dan tetaplah berjaga-jaga. Sebab hari-hari ini hanya Yesus saja jawaban hidup kita. Sebab sampai hari ini Bapak Ibu, tak pernah saya temukan secara pribadi di luar sana yang memberikan damai sejahtera, yang memberi kekuatan kepada saya ketika mungkin saya sedang lelah dalam menjalani hari-hari, ketika mungkin saya dalam pergumulan menghadapi hari-hari. Hanya Yesus. Jadi jangan takut menderita, pikul salib, ikut proses Tuhan. Sebab itulah yang membuat kita mencintai Tuhan lebih lagi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita mau ulang lagu ini dari awal, kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Oh, hati-Mu, kami mau senangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, renungkan firman-Mu siang dan malam. Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yes Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Walaupun pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu menegur kami. Firman-Mu pedas di telinga kami Tuhan. Firman-Mu tidak enak kami dengar. Tuhan, walaupun tidak enak, kami mau tetap ikut Engkau. Kami mau tetap mengiring Engkau.
Kami mau setia Tuhan. Kami harus sangkal diri, kami harus pikul salib kami. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan kami. Tuhan yang terus mengiring kami. Sebab kami mau mengandalkan Engkau. Kami sudah merdeka, kami sudah bebas di dalam Engkau. Engkau sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kuatkan mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka penghiburan, beri mereka hikmat yang baru, beri mereka pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan selalu mengiring mereka, Tuhan selalu memimpin langkah hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tetap andalkan Tuhan hari ini dan besok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.